Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang buku besar atau General Ledger. Namun, sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa dukung kami agar selalu dapat menyajikan materi-materi menarik tentang akuntansi terkini dengan cara klik like and subscribe pada video ini. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang sejenis yang akan digunakan untuk pengelompokan akun-akun yang ada dalam jurnal umum. Buku besar yang akan digunakan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk T sederhana, di mana di sini bentuknya menyerupai huruf T. Di atas sebelah kiri ada nama akun dan di sebelah kanan kode akun. Sisi kiri digunakan untuk mencatat transaksi debit dan sisi kanan digunakan untuk mencatat transaksi kredit. Yang kedua, bentuk lengkap. Mana di sini bentuknya tetap menyerupai huruf T, namun lebih lengkap. Ada tanggal, keterangan, ref, debit. Di sebelah kanan ada tanggal, keterangan, ref, kredit. Selanjutnya adalah bentuk saldo 3 kolom. Di mana di sini berbentuk saldo dan hanya ada 3 kolom, yaitu kolom jumlah debit kredit, kemudian kolom saldo. Di sini ada D garis miring K menunjukkan saldonya itu posisi debit atau posisi kredit. Dan yang terakhir adalah bentuk saldo 4 kolom, di mana di sini ada 4 kolom, jumlah debit kredit dan saldo debit kredit. Dalam penggunaan buku besar, kita pilih mana yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan pemindahan dari jurnal umum ke dalam buku besar atau yang disebut dengan posting. Ini merupakan jurnal umum yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum kita melakukan posting dalam buku besar, lebih dahulu kita harus menyiapkan daftar buku besar sesuai dengan akun-akun yang ada dalam jurnal umum. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Kita lihat di sini, tanggal 1, jurnal umumnya adalah kas pada modal payat sebesar Rp30.000. Kita cari buku besar dengan nama akun kas, ini paling atas. Kemudian kita cari juga buku besar dengan nama modal payat, ini modal payat, akunnya 301 untuk 101. Selanjutnya kita tuliskan tanggal pada buku besar, tanggal 1. Kemudian keterangan, kolom keterangan ini adalah diisi seringkas mungkin dari uraian transaksi yang ada. Bisa kita buat bahwa kas ini merupakan investasi awal atau setoran awal. Jumlahnya debit 30.000, masukkan di debit 30.000, dan saldonya kita hitung 30.000 di debit karena kreditnya kosong. Selanjutnya, kita cari akun yang kedua, modal payat. Ini ya bukunya, kemudian masukkan tanggal, kemudian keterangan buat setoran tunai, jumlahnya 30.000 di kredit, masukkan kredit, dan saldonya 30.000 di kredit. Setelah itu, untuk membedakan mana akun yang sudah kita posting dan mana yang belum, jika jurnalnya banyak, agar lebih mudah adalah kita mengisi kolom ref yang ada di buku besar dengan ref yang ada di jurnal umum. Ref dalam jurnal umum dapat diisi dengan kode akun kas 101. Artinya, akun kas ini sudah diposting ke buku nomor 101. Dan di ref dalam buku besar dapat diisi dengan CU01. Artinya, data ini berasal dari jurnal umum halaman 01. Jurnal umum halaman 01. Disingkat menjadi JU01. Yang berikutnya modal. Kita kasih kodenya 301 dalam refnya. Kemudian kita masukkan juga ref di dalam buku besar JU01. Artinya dari jurnal umum halaman 01. Kita bisa melihat di sini bahwa jurnal umum yang sudah diposting adalah yang pertama, sedangkan yang kedua, 3, dan 4 masih kosong, artinya belum kita posting. Setelah kita posting satu jurnal ini, bisa kita lanjutkan ke jurnal berikutnya, tanggal 2.
Kita lihat akunnya di sini sewa diterima dibayar di muka ya, ini sewa dibayar di muka. Kita buat tanggalnya tanggal 2, kemudian keterangannya buat pembayaran. Jumlahnya adalah di debit 12.000 dan saldonya di debit ya karena kreditnya kosong. Kemudian di kreditnya adalah kas. Kita cari akun kas ya, tanggalnya tanggal 2, keterangannya bikin pembayaran sewa. Jumlahnya di kredit 12.000. Karena saldo sebelumnya di debit, kemudian di sini jumlahnya di kredit, maka dikurang sehingga hasilnya menjadi 18.000 di debit. Dan kalau sudah, kembali kita tulis kodenya. Dalam buku besar juga DU01. Yang kedua kas 101 dalam jurnal umum dan dalam buku besar DU01. Artinya jurnal ini sudah di-posting. Yang berikutnya adalah tanggal 6, perlengkapan kantor. Kita cari perlengkapan kantor, kita masukkan tanggalnya 6, keterangannya pembelian, kemudian jumlahnya kita masukkan 600.000 di debit, dan saldonya 600.000 di debit. Berikutnya adalah kas, tanggal 6. Ya, kita masukkan kas, keterangannya pembelian perlengkapan, dan jumlahnya kredit 600.000. Karena saldo sebelumnya di debit, sekarang masuk di kredit, berarti dikurang. Tinggal 17.400. Kembali kita catat untuk kolom ref. Menandakan bahwa akun ini sudah diposting 103 ya. 103. Dan kita masukkan DU01. Kemudian untuk kas kita masukkan juga 101. Dan di buku besar juga masuk JU01. Artinya data ini berasal dari jurnal umum halaman pertama atau halaman 01. Berikutnya adalah 8 kas pada pendapatan. Kita cari buku kas. Keterangannya pendapatan, jumlahnya di debit 2.000. Kemudian karena di sini saldo sebelumnya kredit, sekarang masuk saldo sebelumnya debit dan di sini masuk debit, maka ditambah hingga menjadi 19.400. Yaitu 17.400 ditambah 2.000. Selanjutnya kita cari buku pendapatan, kita masukkan tanggal, kemudian keterangan penerimaan tunai, jumlahnya di kredit, karena pendapatannya di kredit, sini kredit. Sekarang saldonya di kredit 2.000. Selanjutnya adalah kita mengisi ref. Kita isi 101, kemudian di buku besar juga diisi 201. Kemudian di ref pendapatan diisi 401 dan di buku besar juga diisi CU01. Artinya setelah kita selesai melakukan posting dalam buku besar, setelah semua akun yang di sini kita posting, jika terjadi kesalahan jumlahan saldo nanti, kita akan dengan mudah dapat mengoreksinya atau cross check. Nah, di sini ada kode. Sini CU01, artinya data ini berasal dari jurnal umum halaman 01. Ketika ada kesalahan, kita cukup melihat ke jurnal umum halaman 01. Seandainya jurnalnya itu panjang, berhalaman-halaman, kita tidak pusing mencarinya. Demikian Sobat Milenial tentang tata cara melakukan posting. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian Sobat Milenial pembahasan kali ini. Kami ucapkan terima kasih telah mengunjungi Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.